again with us, Aca and Dr. Eka. Kali ini kita di podcast ini, podcast kesehatan, mau membahas tentang langkah awal melawan kanker serviks. Oke, ini berat banget. Iya, tapi berat ya. Iya, berat. Ini berat banget nih. Berat sih ini. Pembahasannya berat banget. Nah, kalau misalkan si kanker serviks itu nih, pertanyaan pertama nih. Langsung ditanya. Maaf banget ya, belum ngejelasin. Tapi aku mau tanya dulu, biar langsung gimana, gitu. Gimana deh? Nah, si kanker serviks ini tuh, dia tuh bisa terjadi si kanker serviks ini tuh karena kita tuh aktif berhubungan, atau yang belum pernah berhubungan juga bisa kena gitu. Oke. Nah, langsung dijelasin aja dari awal nih. Betul. Ini pertanyaan bagus banget ya. Nah, jadi cancer cervix ini harus kita ketahui bahwa cancer yang peringkat 2 mematikan setelah payudara. Gitu. Jadi CA mame itu yang pertama, yang keduanya adalah CA cervix gitu. Dan dari data di Indonesia nih pada tahun 2021 sekitar 36 ribuan case-nya. Dan setiap tahunnya selalu menyumbangkan angka kematian dan meningkat gitu. Sehingga ini harus wajib dibahas. Untuk apa? Untuk melakukan pencegahan. Itu yang terpenting kan? Betul. Oke. Betul banget. Nah, jadi kayaknya ini berapa SKS ya? Kayaknya 16 SKS deh. Lulus aku udah langsung di sini. Oke, dimulai dari awal nih teman-teman. Apa itu CA cervix? Nah, CA cervix ini merupakan adanya pertumbuhan abnormal pada jaringan leher rahim atau mulut rahim dikarenakan biasanya faktor berhubungan seksual berhubungan seksual yang terlalu dini salah satunya, atau misalnya ada riwayat kanker pada keluarga ataupun karena HPV virus gitu. Jadi terinfeksi HPV dan penyebab utamanya sebetulnya si HPV ini gitu. Nah, sehingga belakangan ini tuh digalakan kembali tuh vaksin HPV. Betul ya. Mungkin pernah dengar ya beritanya ya. Aku pernah dengar. Menkes menggalakkan kembali HPV vaksin untuk anak usia berapa sih? Kok untuk anak ya? Gitu kan. Padahal yang kena ibu-ibu loh. Karena jangka panjang. Iya, betul banget. Udah ganti aja lah dokternya ini dari dokter Aca. Namanya jadi Aca. Dokter Aca. Ini udah cucok nih ya. Oke. Nah, jadi betul karena vaksin ini jangka panjang. Jadi kita harus melakukannya di usia 9 sampai 14 tahunan lah yang efektif. Gitu. Dan biasanya kalau di program biasnya Menkes gitu ya, ini di kelas 5 dan kelas 6 SD. Gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mencegah terjadinya infeksi karena HPV. Kenapa? Karena HPV yang menginfeksi dalam jangka waktu yang lama ini menyebabkan CA cervix di kemudian hari. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang punya sepupu, anak gitu ya, yang ada suntik vaksin nih di sekolah, jangan sampai nggak ikutan. Karena ini penting banget, jangka panjang banget, sayang banget lagi. Ini gratis dari pemerintah. Jangan kabur kayak Aca. Nah, contohnya nih. Jangan ikuti teman-teman ini. Iya, maksudnya Aca kabur, tapi ujung-ujungnya kenal lagi sama guru. Tetap ya ditangkap. Aca, ayo masuk. Yes. Iya, betul. Jadi karena ini penting banget. Nah, dan biasanya prognosis dari CA cervix ini memang apakah ada yang sembuh? Ada. Tentu pasti selalu ada kemungkinan ada ya. Pasti. Gitu. Tapi ketika ketahuannya di grade awal, di stadium awal. Gitu, stadium awal melakukan pengobatan, penyembuhannya lebih memungkinkan dan lebih besar presentasenya. Tapi ketika ketahuannya di stadium terakhir, misalnya stadium 4 gitu ya, prognosisnya jadi kurang baik juga. Gitu, dan angka kematian juga bisa meningkat karena ini gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kayak tadi ada faktor genetik juga kan. Betul. Nah itu tuh genetiknya itu berbagai cancer atau di cancer cervix ini aja.
Betul. Nah, ketika kita memiliki genetik cancer dalam keluarga, memang sebaiknya kita lebih menjaga pola hidup. Karena bisa jadi cancernya dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Jadi memang harus menjaga pola hidup. Gitu. Pola hidup udah. Ya. Pola hidup. Kembali lagi. Udah. Pola hidup. Titik. Solusinya itu ya. Solusi semua penyakit itu pola hidup. Iya. Memang jadi semuanya. Emang penyakit itu memang ada karena ya pola hidup kalian yang nggak sehat, Iya, ya kan? Betul. Gitu. Kalau misalkan kitanya pola hidupnya bagus, good, dia bakalan sehat-sehat aja, ya iya, kan? Bakal betul. umur panjang. Betul banget. Mungkin kayak perbandingannya orang zaman sekarang nih sama orang zaman dulu. Nah itu ya beda kan? sih. Orang zaman dulu makanannya ya paling apa ya? Kayaknya ubi rebus, Bener. singkong, bubui. Apa itu bubui? Bubui itu di belem. Nah, tahu di belem mah. Di belem mah tahu ya. Tahu. Nah, jadi singkong gitu kan. Jadi memang bahan-bahan yang organik karena kan memang datangnya dari kebunnya sendiri gitu ya. Terus dulu belum ada tuh kayak aplikasi untuk memesan makanan jadi lebih instan atau misalnya pengen beli sesuatu gitu kan tinggal one click gitu. Kalau dulu kan harus jalan. Iya itu. Gitu ya, jadi olahraganya banyak. Enggak mager, intinya mah itu sih maksudnya dokter tuh. Ya, kalau sekarang lebih diartikan gitu. Yang lebih kayak menyindir aja, Ca. Kamu jangan mager, Ca. Gitu gak kan. nyindir kok, gak nyindir. Oke, kalau misalkan untuk pencegahannya nih dari si kanker serviks ini tuh kayak gimana? Oke. Kita harus melakukan betul. apa? Terus misalkan kan tadi suntik waktu kita kecil Iya, udah nih. Ini betul. termasuk salah satu pencegahannya Iya, kan. betul Nah, sekali. next step-nya itu apa sih? Oke. Selain menjaga pola hidup ya. Ya, siap. Kayaknya ini agak sensi ya sama pola hidup ya. Oke. Nah, jadi memang betul ya. Waktu pas kecil kita vaksin. Nah, dan diikuti intervalnya pun harus dipenuhi gitu ya. Nah, selain itu kita juga ketika sudah aktif berhubungan seksual sebaiknya melakukan pap smear setidaknya 3 tahun sekali. Gitu. Jadi yang dianjurkan adalah 3 tahun sekali ya, gitu pap smear. Nah, sampai usia berapa sih gitu? Sampai usia 65 tahun. Pap gitu. smear itu. Iya. Di atas 65 tahun sebetulnya nggak wajib lah gitu. Nggak wajib. Nah, cuman biasanya harus ada syaratnya nih supaya kita bisa berhenti pap smear. Syaratnya adalah 3 kali pap smear sebelumnya hasilnya bagus, gitu. Disertai dengan pemeriksaan HPV, gitu. Jadi teman-teman yang sudah aktif berhubungan, gitu ya, sebaiknya melakukan pap smear, gitu. Pap smear itu diapain sih, Dok? Kan kayak maksudnya nggak, aku aja nggak tahu sih sebenarnya. Kalau misalnya orang tua aku memang dia pap smear tapi nggak pernah aku tanyain gitu. Gimana sih? Gitu ngapain gitu? Pap smear itu apa sih? Di mana kita bisa melakukan itu? Apakah harus di dokter aja atau di klinik-klinik kayak maksudnya ya klinik-klinik kecil juga bisa atau harus di rumah sakit? Betul. Gitu. Nah, biasanya dilakukannya di rumah sakit biasanya bisa. Dan di lab-lab biasanya. Iya, tapi kita juga harus cari info nih, lab mana sih yang dia mengadakan pap smear. Gitu. Jadi nggak semua lab, tapi beberapa lab mengadakan pap smear ini. Nah, diapain? Oke, kayaknya kita mau jelasin. Diapain gitu? SOP sekian nih kayaknya nih ya. Jadi sebetulnya diapainnya itu adalah kita ngambil jaringan di mulut rahimnya atau di serviksnya dengan cara di scrap. Gitu. Jadi ada alatnya. Alatnya itu nge-scrap si jaringan mulut rahimnya atau serviksnya. Setelah itu dicekin ke lab. Oh, itu tuh gitu. Lebih ke ini ya, dibersihin kali ya? Enggak, tapi ngambil jaringan. Ngambil jaringan? Iya. Untuk gitu. Jadi kayak untuk melihat kalau kita tuh sebenarnya ini tuh aman apa enggak gitu ya. Betul. Ada nggak sih jaringan yang pertumbuhannya tuh berlebihan? Karena kan cancer tuh dia prinsipnya gitu ya. Dia bertumbuh, tapi dia berlebih. Makanya mungkin kalau pernah nonton kartun Cell at Work,
Itu nanti coba ya nanti coba. Upin Ipin sana. Betul. Coba cari Nanti aku Cell at Work gitu. Yeah. Dia nyeritain tentang tubuh kita. Nah, dan bener banget itu tuh si kartunnya bener real gitu, rekomendasi banget lah gitu. Maksudnya kalau nonton itu tuh nggak kayak yang drama gitu, tapi emang bener-bener oh iya dia nyeritain sel yang emang diubah jadi kartun gitu loh. Nah di sana tuh ada cerita tentang kanker. Nah jadi si kanker ini ada kelainan kromosom biasanya. Nah kelainan kromosom dia jadi bertumbuh sih, tapi dalam keadaan yang cacat tidak utuh atau cacat gitu ya si selnya ini, sehingga dia harus dibuang gitu. Nah ketika tidak terdeteksi nih sama tubuh, terus aja dia bertumbuh, pada akhirnya ya menjadi sel keganasan gitu, yang kita sebut cancer gitu ya teman-teman. Dan ini bisa menjadi faktor resikonya adalah ketika berhubungan di usia dini. Hubungan seksual di usia dini ini sangat menjadi faktor resiko. Kenapa? Karena mulut rahim kita belum siap untuk mendapatkan sentuhan mungkin ya, atau apa ya, mungkin mendapatkan intervensi lah gitu, intervensi dari luar, sehingga dia kan jadi ada goresan. Padahal dia nih masih prematur lah dibilang selnya, gitu. Masih muda banget. Tapi udah disuruh bekerja, mendapatkan sesuatu intervensi yang di luar kemampuannya. Pada akhirnya dia bertumbuh secara berlebihan dan menjadi CA. Nah, jadi memang usia produktif itu berapa tahun sih gitu aman untuk melakukan hubungan gitu ya? Yang penting udah nikah. Yang penting itu sih. Yang penting KUA gitu ya. Aku agak sensi, yang penting nikah. Iya benar, iya dong ya. Nah, jadi biasanya usia reproduksi yang aman gitu ya itu di 20 tahunan. Jadi 20 tahun ke atas gitu. Makanya kenapa mungkin ya salah satunya saya juga nggak tahu sih ya, ini harus nanya ke Menag sebenarnya ya. Ketika sekarang tuh kan dinaikin ya usia syarat menikah itu ya. Dulu kan 17 tahun ya. 17 tahun sama laki-lakinya itu 19 tahun. Kalau sekarang itu 19 tahun. Perempuan apal banget nih. Kode deh kayaknya ya. Nggak tahu deh sama siapa. Udah lanjut yuk next. Nah, jadi mungkin salah satu yang menjadi pertimbangannya itu kesiapan reproduksi wanita itu sendiri gitu ya. Ini sekarang pertanyaan aku tuh sebenarnya udah terjawab semua ya. Oke. Terima kasih, dan kayaknya bakal ada yang mau nanya nih. Ayo, yang mau tanya. Pernah baca nih di artikel suatu berita itu. Ada penyebaran kanker serviks di toilet umum, tapi aku belum baca semuanya. Oke. Tanya ke dokter aja deh. Jadi benar nggak sih Headline-nya doang. Kanker serviks itu bisa dari toilet umum gitu? Oke. Nampaknya tidak ya, karena toilet umum. Iya betul. Ini kecuali gini. Misalnya apa yang dilakukan di toilet umumnya, nah itu. Gemas banget lagi gue ketawa. Ya, jadi kalau misalnya kita cuman pup, pipis gitu ya, buang air lah gitu di toilet umumnya, enggak sih, ini enggak akan berpengaruh apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ya melakukan suatu tindakan yang tidak seharusnya gitu ya di usia dini ya sangat berpengaruh ya teman-teman gitu, karena prinsipnya tadi usia reproduksinya belum siap gitu. Jawab ya. Oh ada lagi? Oke, boleh. Siap. Tinggal 100. Kenapa nih? Gimana? Kalau gejala kanker serviks itu mulai dirasain sama pengidapnya itu dari, tadi kan ada stadium-stadiumnya ya, mulai dirasain itu dari stadium ke atas ya, apa dari awal udah kerasa gitu atau gimana? Oke. Nah, betul. Dan apa jadi, sih mungkin ya? Apa sih yang kita gejalanya rasa? Gitu ya. Iya, tadi lupa sempet. Iya, apa sih? Oke, benar banget. Ini pertanyaannya berarti bagus banget. Yes. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang paling khas adalah berdarah setelah berhubungan. Gitu. Nah,
Walaupun memang mungkin kalau nyeri banget kayak waktu kemarin kita cerita endometriosis enggak gitu. Tapi yang mengganggunya adalah ketika setelah berhubungan ada berdarah gitu. Jadi berdarah. Nah, biasanya pasien-pasien ini datang dengan keluhan ini. Postcoital bleeding namanya, atau setelah berhubungan berdarah gitu. Tapi bukan karena ini pertama kali ya, bukan. Ini berkali-kali pun tetap berdarah gitu. Nah, kenapa? Karena tadi mulut rahimnya rapuh gitu kan, karena sel-sel baru itu. Nah, sehingga ketika ada sentuhan ataupun ada intervensi dari luar, dia akan lebih mudah berdarah gitu. Jadi yang paling sering dirasakan oleh pasien ini. Dan itu kan kayak notice banget ya, kenapa ya kok berdarah gitu? Karena kan kelihatan banget gitu ya, kelihatan banget, bukan dirasa tapi ada gitu. Iya, ada gitu. Dan itu kan normalnya nggak terjadi ya gitu. Terjadi ya pada normalnya tidak berdarah gitu ketika berhubungan gitu. Terjawab. Oke. Ini Yeah. benar-benar di sini tuh benar-benar jadi tempat pembekalan aku ya sebenarnya. Ya, bagus banget makanya Kak Aca ya, kita bertemu itu bagus banget hikmahnya. Banyak hikmahnya untuk pembekalan saya di masa yang akan datang. Sama yang tadi juga ya, tadi apa sih di WC umum itu benar-benar jadi, jujur aja ya, aku tuh memang jadinya dari dulu, dari kecil, dari mulai aku SD tuh aku nggak berani buat buang air di sekolah, baik itu buang air kecil atau buang air besar, itu karena pertama kan ya WC umum lah, WC di sekolah juga pastinya ya tahu lah ya kayak gimana kondisinya, ngeri-ngeri wangi sedap kan, wangi terus suka ada ya, kalau misalkan dijelasin ya nggak usah lah ya, nggak usah deh kayaknya. Udah tahu gitu maksudnya. Aku tuh selalu menahan buang air kecil, jadi agar biar aku tuh nggak di sekolah gitu. Itu tuh sebaiknya itu ada nggak sih kayak maksudnya aku nahan buang air kecil, ada pengaruhnya untuk si ini nggak sih, cervix gitu ya. Oke, mungkin kalau pengaruhnya sih enggak gitu, karena ini berbeda saluran nih gitu. Yang satu di saluran kemih, yang satu di area kewanitaan atau alat reproduksi. Nah, jadi dari anatomi sendiri sebetulnya sudah berbeda. Jadi tidak ada pengaruhnya. Tapi Kak Aca, kalau Kak Aca nahan pipis, nanti malah jadi infeksi saluran kencing gitu. Malah jadi yang lain. Iya, yang lain. Ada bakteri tuh di saluran kencingnya. Kadang orang tuh suka bilangnya jengjerihen katanya teh. Iya. Bahasa Inggrisnya keluar lagi nih. Belanda itu. Oh, Belanda ya, bukan Jerman ya. Oke. Nah, jadi nyeri pipisnya. Atau pipisnya ceret-ceret dikit-dikit tuh. Nah, itu biasanya tanda infeksi saluran kencing. Gitu. Makanya jangan ditahan-tahan. Iya enggak, soalnya aku tuh khawatir. Ya. Khawatir apalagi kalau misalkan si toilet itu toilet duduk. Gitu. Jadi aku tuh pemikirannya kayak takutnya itu nggak bersih, walaupun udah aku siram dulu, aku lap dulu, aku pakein apa dulu, disemprot kayak gitu. Tapi aku masih kayak enggak deh, mending di rumah aja udah gitu. Iya betul. Tapi aku takutnya kesini. Iya, gitu. Enggak sih. Insya Allah enggak sih ya. Takutnya ke si. Cuman ngomong-ngomong toilet duduk nih. Jadi saya pengen cerita nih. Boleh. Sejam nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa. Tapi dokter ngomong aku tidur. Enggak, bercanda. Nah, jadi memang ada pengalaman, salah satu pengalaman tenaga medis nih. Ceritanya tuh pengen buang air. Nah, akhirnya buang air lah di ini cerita di rumah sakit. Nah, buang air lah di toilet pasien. Karena kebetulan waktu itu toilet karyawannya tuh rusak apa gimana gitu. Nah, biasanya carinya tuh yang jongkok. Karena nggak nyaman gitu kalau misalnya toilet duduk. Nah, tapi kebetulannya udah kebelet adanya toilet duduk. Akhirnya toilet duduk lah. Dan duduk gitu ya. Kan ada di toilet duduk tapi jongkok ya. Ini contoh tidak baik ya teman-teman ya. Oh, ada ya. Makanya suka ditulisin dilarang jongkok ya. Karena berarti ada. Salah. Iya, betul. Nah, dan duduk. Nah, beberapa hari kemudian kena herpes. Tuh, itu banyaknya kayak jadinya bener-bener aku tuh makin takut. Kena herpes tuh. Nah, dan di area yang kemarin tuh bekas di toilet duduk. Berarti kan areanya tau lah ya, karena nggak usah dijelasin gitu. Di atas. Iya, gitu. Nah, sehingga kayaknya apa dari toilet duduk ya dok, Cina.
Ya bisa jadi ya, karena kan biasanya nggak pakai toilet duduk, selalu pakai toilet jongkok. Terus di area yang terkena toilet duduknya gitu. Jadi ada kemungkinan ya Teh, cuman nggak 100% kata saya gitu. Tapi ada kemungkinan. Nah, paling maksud saya ini jadi penularan di toilet duduk ini adalah sesuatu yang kontak sifatnya. Contohnya kan tadi herpes nih, nempel. Diem tuh di situ, yang sehat mungkin habis garuk-garuk tuh jadi ada luka kecil, duduk, ceret, masuk gitu. Jadi tuh jangan sampai takut ya di toilet. Tapi duduk, jujur ya. aja aku memang setakut itu buat buang air, maupun itu kecil mau itu besar, di luar. Mau dimanapun itu. Yang penting kayak tapi kalau misalkan kayak di rumah nenek, kalau di rumah saudara kayak gitu aku masih yang mau gitu ya. Masih trust aja. Cuman kayak agak emang risih aja. Yang penting harus di rumah sih sebenarnya. Kalau gitu bisa di luar. Rumahnya dibawa aja kayak keong. biar bisa pipis dan pup dimanapun gitu kan ya, ada rumahnya. Ini kita pembahas kita jauh banget nih sebenarnya. Jauh banget ini. Iya, dan berarti kalau misalkan si kanker serviks ini benar-benar ya kita emang lingkarannya tuh memang di pola hidup. Iya. Nah, betul. pola hidup apa sih yang benar-benar selain tadi kita harus olahraga kayak gitu, mungkin betul. Ya kita juga nggak boleh memang tidak boleh ya seks bebas itu, ya kan, apalagi belum umurnya, betul. Terus belum belum menikah, juga itu memang tidak boleh ya, betul sekali. Terus mungkin dijaga asupan makanannya juga, betul, kan dari pola hidup yang tadi gitu. Terus apalagi nih tadi aku sedikit lupa karena ini udah melenceng terlalu jauh ya kita ya. Betul, mungkin tambahannya adalah jangan lupa nih makan makanan yang 3 antioksidan gitu. Semua CA sebetulnya. Karena kenapa sih kok antioksidan? Nah, ketika tubuh kita mengalami oksidasi berlebih, itu akan menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang membuat sel cancer gitu ya. Jadi makan makanan yang 3 antioksidan. Contohnya apa sih? Sayur, buah. Terus kalau mungkin banyak juga nih yang mengkonsumsi kayak kulit manggis, cina gitu kan ya. Kirain godok, kirain tuh kulit ayam karena itu suka banget gitu. Aduh, itu sih jangan ya, itu banyak lemaknya. Nah, nggak boleh juga. Segala nggak boleh ya ketemu aku ya. Nah, jadi makanan kayak misalnya anggur nih, anggur tuh bagusnya sama bijinya. Langsung jadi nggak boleh dipisah. Iya, makan aja anggur plus biji karena dia tinggi antioksidan. Terus kalau misalnya kayak di semangka tuh di putih-putihnya kan suka kita buang ya. Nah, sebetulnya itu juga tinggi antioksidan. Gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih kok ada yang makan cangkang manggis gitu ya? Karena prinsipnya cangkang-cangkang itu melindungi dari matahari, sinar matahari yang berlebih gitu kan. Sehingga dia punya kekuatan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat sama kayak misalnya nih kan anggur bijinya pahit ya gitu ya. Nah, bisa tuh caranya di infus water. Benar. Jadi dapat semuanya. Benar. Dapat dari sari bijinya, dapat dari sari anggurnya, dapat dari sari cangkangnya gitu. Infus water. Infus water emang benar-benar helping banget sih. Helping banget. Banyak apa sih kayak lemon yang dimasukin, terus tadi anggur juga, kurma boleh, apapun masukin aja deh. Durian. Gede banget durian kita nggak bisa. Nah, mungkin segitu dulu aja tadi tips-tipsnya juga udah dikasih tahu sama Dokter Eka. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa buat nonton video sebelumnya atau tunggu video yang akan datang. Penasaran kan? Makanya di subscribe dulu biar tahu info update terbaru dari kita ya. Dan jangan lupa juga di share, di komen. Kalau misalkan kalian penasaran nih, Dok, aku tuh sakit hati, obatnya apa? Gitu. Kalau sakit hati, ya kita coba saja. Kita bahas-bahas ya lagi ya. Jangan lupa di komen yang banyak. Dan jangan lupa juga di like, oke? See you, bye! Bye!